kesempatan kali ini, Ustazah akan menyampaikan tauhid tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Simak baik-baik ya. Abu Bakar bernama asli Abdullah, lahir di Mekah 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah. Ia dipanggil Abu Bakar karena ia menjadi pelopor kebaikan. Abu berarti bapak dan Bakar berarti segera atau awal. Sebab itu beliau selalu dipanggil Abu Bakar. Sejak kecil, Abu Bakar senang berinfak, berbagi kepada sesama, dan menginfakkan seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Abu Bakar termasuk orang pertama yang masuk Islam. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad yang paling setia, mendampingi Rasulullah sejak masuk Islam sampai meninggal. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakarlah yang menemaninya. Abu Bakar mendampingi Rasulullah hijrah ke Madinah selama 10 hari. 3 hari di Gua Thur, 7 hari di perjalanan menuju Yathrib atau Madinah. Sampai di Madinah, Abu Bakar seorang yang pemberani. Ali bin Abi Thalib berkata, ketika perang Badar, tak satupun seseorang yang berani menemani Rasulullah kecuali Abu Bakar. Abu Bakar juga orang yang sangat dermawan. Putri Abu Bakar, Aisyah menceritakan ketika masuk Islam, Abu Bakar memiliki 40.000 dinar emas. Ia menginfakkan seluruh hartanya kepada Rasulullah. Abu Bakar seorang yang cerdas dan berilmu luas. Abdullah bin Umar pernah ditanya siapakah yang memberi fatwa di masa Rasulullah. Kemudian ia menjawab, Abu Bakar dan Umar, dan aku tidak mengetahui orang lain selain mereka berdua. Abu Bakar adalah sosok yang paling baik dan utama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang puasa sunnah hari ini? Abu Bakar menjawab, aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapa yang memberi makan hari ini? Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, aku. Kemudian Rasulullah bersabda atau berkata, tidaklah semua perkara yang aku sebutkan tadi dilakukan oleh seseorang, melainkan orang itu akan masuk surga. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit, kemudian sakitnya semakin parah, beliau bersabda atau berkata, suruhlah Abu Bakar menjadi imam yang paling utama. Rasulullah juga pernah berpesan kepada Bilal sahabatnya, wahai Bilal, jika waktu sholat telah tiba dan aku belum datang, mintalah Abu Bakar menjadi imamnya. Oleh karena itu, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar dibaiat atau diangkat menjadi pemimpin umat Islam. Ia menjabat sebagai khalifah selama 3 tahun. Selama memimpin kaum muslimin, Abu Bakar memberikan karya-karya penting bagi perkembangan Islam dan kemajuan kaum muslimin. Antara lain, memerangi orang-orang murtad yang keluar dari Islam, melanjutkan pengiriman Usama bin Zaid yang sebelumnya telah disiapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memerangi pembangkang zakat, memerangi nabi palsu, dan membukukan Al-Quran. Hari-hari terakhirnya, selanjutnya Abu Bakar sakit demam. Abu Bakar masih berpikir kebaikan Islam dan kaum muslimin. Abu Bakar
berusaha mencarikan pemimpin terbaik bagi kaum muslimin, memikirkan persatuan kaum muslimin, dan menjauhkan kaum muslimin dari perselisihan. Ia memanggil beberapa sahabat senior untuk dimintai pendapat tentang Umar. Ia meminta Utsman bin Affan menulis surat wasiat, lalu memberikan cap stempel dan membacakannya keluar bahwa Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah selanjutnya. Aisyah putri Abu Bakar bercerita, pada penghujung usianya Abu Bakar bertanya kepadanya, "Pada hari apakah Rasulullah wafat?" Kemudian Aisyah menjawab, "Pada hari Senin." Ia berkata, "Semoga aku meninggal antara saat ini hingga malam nanti." Ternyata ia meninggal pada malam Selasa dan dimakamkan sebelum subuh. Abu Bakar adalah sahabat sekalian murid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mencontohkan bagaimana seharusnya sikap seseorang kepada sahabatnya dan murid kepada gurunya, yaitu rela menemani ketika suka dan duka, siap membantu dan menolong dengan harta, tenaga, waktu, bahkan jiwa, selalu berusaha menghormati, memuliakan, dan melindungi kehormatannya. Seseorang akan dikenang baik jika ia berkarya untuk kebaikan manusia, dan sebaliknya, ia akan dikenang buruk jika ia berlaku jahat bagi manusia. Oleh karena itu, kita beramal baik sebanyak-banyaknya, kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin atas dasar iman kepada Allah akan menjadi jariyah, pahalanya terus mengalir meskipun orang itu telah meninggal dunia. Anak-anak, demikianlah kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah atau kita bisa belajar bahwa kebaikan itu harus dibiasakan. Seperti contohnya kebiasaan berinfak, kebiasaan berbuat baik, kebiasaan sholat tepat waktu, kebiasaan mengaji, kebiasaan puasa sunnah, itu bisa terbentuk jika sudah terbiasa. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.